Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di soal dan pembahasan materi gelombang. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Yang diketahui dari soal di samping ada seberkas cahaya dilewatkan pada kisi difraksi dengan 200 celah per sentimeter. Berarti kita tulis sebagai N. Nah, akan dihasilkan garis pita terang kedua pada layar berjarak 6 mm dari terang pusat. Berarti Y-nya adalah 6 mm. Ini untuk terang kedua dari terang pusat ya. Nah, kemudian kisi difraksi diganti dengan 500 celah per sentimeter. Kita tulis saja N2, yang tadi 200 celah per senti N1. Yang ditanyakan jarak pita terang ke-6 dari pada layar mempunyai jarak berapa dari terang pusat. Berarti terang ke-6 Y-nya berapa dari terang pusat. Nah, ini adalah soal gelombang cahaya khususnya materi difraksi kisi. Nah, tentunya kalian harus tahu persamaan untuk pola terangnya atau pola maksimum. Nah, pola terang atau pola maksimumnya persamaannya adalah D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, sin tetanya bisa kita ubah menjadi D Y per L sama dengan M dikali lambda. Untuk difraksi kisi, D-nya itu diganti menjadi 1 per N. Nah, nanti persamaannya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan besaran yang diketahui. N-nya adalah 200. Y-nya itu jarak terang kedua 6 mili. Kita ubah dulu besarannya ke sentimeter. Berarti 6 dikali 10 pangkat min 1. Per L-nya tidak diketahui, tulis L. M-nya itu berarti orde terang kedua, tulis 2. Lambdanya kita tulis lambda. Nah, besaran yang tidak ketahui yaitu L dan lambda kita satukan di ruas kanan. Dan yang angka-angkanya kita pindahkan ke ruas kiri semua. Nanti persamaannya seperti ini. Nah, kita selesaikan yang ruas kiri. 6 kali 10 pangkat min 1 dibagi 400. Hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Lambda L. Nah, sudah cukup itu dulu. Nah, kita lanjut untuk mencari terang ke-6 dari terang pusat. Caranya sama, memakai persamaan untuk difraksi kisi. 1 per N kali Y per L sama dengan M dikali lambda. Nah, untuk besaran-besaran yang diketahui, angkanya kita pindahkan ke satu ruas di ruas kanan. Berarti nanti persamaannya menjadi Y sama dengan M lambda L dikali N. Nah, Y-nya itu jarak terang ke-6. Yang kita cari, M-nya orde, yaitu terang ke-6, berarti 6. Lambda L-nya yang tadi kita cari, 1,5 kali 10 pangkat min 3. N-nya pakai yang N2, 500. Berarti Y-nya kita kalikan semua, nanti hasilnya menjadi 45 dikali 10 pangkat min 1 atau 4,5 cm. Tapi yang di soal yang dibutuhkan dalam milimeter, berarti kita ubah menjadi 45 mm. Jawabannya yang E. Soal kedua, ini soal mencari pernyataan mana yang benar ya. Berarti kita cek satu persatu. Yang diketahui pada percobaan interferensi celah ganda yang digunakan layarnya jaraknya 1 mm, berarti L-nya 1 mm. Lambda-nya 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Jika terang ketiga berjarak 7,5 mm dari terang pusat, kita tulis terang ketiga Y-nya 7,5 mm. Yang ditanyakan, kita cek satu-satu. Yang pernyataan 1 jarak kedua celah, berarti D-nya berapa? Caranya, ini kan soal interferensi celah ganda atau interferensi Young ya. Berarti untuk terang ketiga atau pola terang, kita gunakan yang diketahui di soal itu memakai persamaan D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, sin tetanya bisa diubah menjadi Y per L. Nanti persamaannya jadi seperti ini. Kita masukkan besaran yang diketahui, D-nya yang ditanya, Y-nya untuk terang ketiga adalah 7,5 mm. Oke. Terus L-nya adalah 1 meter, kita ubah semuanya ke milimeter, berarti 1000 mm. M-nya orde, terang ketiga berarti 3. Lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Meter ubah ke mili, berarti kali 10 pangkat 3.
Nah, kita dapat nanti D-nya 3 kali 5, 15, satukan jadi 10 pangkat min 4, 1000-nya naik jadi pengali, dan 7,5-nya jadi pembagi. Nah, selesaikan, nanti hasilnya dapat 2 dikali 10 pangkat min 1 mm atau 0,2 mm. Berarti pernyataan 1 salah ya. Nah, pernyataan 2 sama dicari jarak kedua celah, hasilnya 0,2 mm. Berarti pernyataan 2 betul. Kita ke pernyataan ketiga, mencari jarak terang ke gelap berdekatan. Terang ke gelap berdekatan kita bisa cari pakai dengan pola gelap ke 1. Nah, persamaannya D sin theta sama dengan M dikurangi setengah lam dikali lambda. Ini untuk pola gelap ya. Berarti sinnya sama diubah pakai Y per L. M-nya pola gelap 1, berarti 1 M-nya. Kita masukkan nilai D-nya tadi yang 0,22, Y-nya kan yang dicari jarak terang ke gelap, L-nya jarak layarnya 1000 mili, 1 dikurangi setengah, lambdanya yang tadi 5 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 3, ubah ke mili ya. Berarti Y-nya nanti didapat 5 bagi 2, 2,5 kali 10 pangkat min 4, 1000-nya naik jadi pengali per 0,2. Nanti didapat Y-nya adalah, itu salah ya, harusnya 12,5 kali 10 pangkat min 1 mm, atau sederhanakan penulisannya menjadi 1,25 mm. Pernyataan ketiga betul. Pernyataan keempat, jarak terang ke terang berdekatan. Nah, berarti kita masuk lagi ke pola terang ya. Nah, untuk mencarinya kita bisa gunakan saja mencari pola terang ke 1 dari terang pusat. Nah, berarti persamaannya nanti menjadi untuk persamaan pola terang dy per L sama dengan M dikali lambda. D-nya yang sudah didapat 0,22, Y yang dicari, L-nya 1000, M-nya 1, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat positif 3. Nah, nanti didapat Y-nya 5 kali 10 pangkat min 4, 1000 jadi pengali per 0,2. Berarti Y-nya adalah 2,5 mm. Oke. Nah, berarti pernyataan yang keempat salah ya. Harusnya 2,5 bukan 1,5 mm. Nah, itu yang tadi dijelaskan adalah cara panjangnya. Sebetulnya kalau kalian sudah tahu konsep dari interferensi celah ganda, kalian bisa langsung. Nah, kan yang diketahui di soal adalah terang ketiga itu jaraknya 7,5 mm. Nah, dari sini kalian bisa tahu bahwa terang berurutannya, setiap pola terang berurutannya ya sudah, terang ketiga itu dibagi saja dengan 3. Berarti hasilnya adalah 2,5 mm untuk jarak terang berurutan. Sama ya dengan hasil perhitungan melalui persamaan. Nah, kemudian untuk terang ke gelap berurutan, dari mana bisa dapatnya? Nah, dari terang berurutan aja dibagi 2. Berarti yang 2,5 dibagi 2 hasilnya 1,25 mm. Sama dengan yang perhitungan. Nah, itu cara cepatnya. Jawabannya yang D ya, 2 dan 3. Lanjut soal ketiga. Yang diketahui ada seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang. Berarti lambdanya adalah 500 nanometer. Menyinari tegak lurus suatu kisi yang terdiri dari 400 garis tiap milimeter. Berarti ditulis N-nya sama dengan 400 garis per milimeter. Orde yang ditanyakan, orde maksimum yang mungkin terlihat pada layar adalah berapa?
Nah, ini soal tentang diffraksi Kisi. Yang dicari adalah orde maksimum atau M-nya berapa yang bakal terbentuk pada layar, maksimumnya berapa. Nah, untuk mencari orde maksimum, atau kalau kalian ketemu soal kayak gini, syaratnya untuk mencari orde maksimum adalah nilai sin tetanya sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa dapat dari persamaan diffraksi Kisi, D sin theta sama dengan M dikali lambda. D-nya 1/n, sin theta sama dengan M dikali lambda. Kita masukkan N-nya 1/400 garis per mili. Milinya ubah dulu, kita ubah ke meter. Jadi 400 per 10 pangkat min 3. Atau kalau min 3-nya naik ke atas, jadi 400 kali 10 pangkat positif 3. Nah, N-nya sudah berubah ya, jadi garis per meter. Nah, sin tetanya 1. M-nya yang kita cari. Lambdanya ubah dari nano ke meter, berarti nanometer ke meter, berarti 500 kali 10 pangkat negatif 9. Nah, kita selesaikan nanti. Ini kan 400 kali 10 pangkat 3, jadi sederhanakan nulisnya jadi 4 kali 10 pangkat positif 5. Nah, yang 500 ini pindah ruas jadi pembagi. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 7 sama dengan M. Berarti kita kalikan jadi 20 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan M. 1 dibagi 0,2 sama dengan M. Nah, 1 bagi 0,2 itu hasilnya 5 ya. Jadi jawabannya yang D, orde maksimumnya. Nah, itu saja untuk video kali ini. 3 soal juga sudah cukup panjang ya, karena ketiga soal ini termasuk materi gelombang cahaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.